Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu adalah dendam. Jika kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu adalah perkara biasa. Namun, jika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah tindakan mulia dan terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang lagi di channel Aerumi Story. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang luar biasa dan diberikan rezeki yang sangat-sangat melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini Aerumi Story akan menceritakan sebuah kisah kasus yang terjadi di Lampung Utara pada tahun 2024. Bagaimana seorang pria yang tega menghabisi tetangganya sendiri karena sakit hati dengan ucapan tetangganya yang selalu mengejek karena sampai saat ini tidak memiliki keturunan. Bahkan menyuruh istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Untuk mengetahui kronologis lengkapnya, tonton terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel Aerumi Story. Terima kasih. Di sebuah daerah Lampung Utara, tepatnya di Wonogiri 2, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Sadadi Ahmad. Kita panggil saja Sadadi. Berumur sekitar 30 tahun, lahir dan besar di desa ini. Dia tumbuh dalam keluarga yang sederhana dan memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat. Saat menginjak dewasa, ia menikah dengan seorang perempuan pilihannya. Sadadi Ahmad merupakan seorang suami idaman, sabar, penyayang, dan setia. Dia sangat mencintai istrinya dan selalu berusaha melindunginya. Setelah menikah, mereka tinggal dalam rumah yang sederhana, berusaha memulai kehidupan baru setelah menikah. Namun, tetangga mereka selalu bertanya, "Kapan punya anak? Kehidupanmu tak lengkap tanpa keturunan," ucapnya. Istrinya merasa terpukul, tetapi Sadadi selalu mendukungnya. "Kita akan melewati ini bersama," katanya. Padahal hari demi hari Sadadi dan istrinya terus berjuang untuk memiliki keturunan. Segala cara telah mereka lakukan. Meski belum diberi keturunan, mereka tetap bersama menghadapi cemuhan tetangganya. Sebagai tetangga, kita bisa saling mendukung tanpa harus terlibat dalam urusan pribadi orang lain. Kita bisa menjaga batas antara kepedulian dan campur tangan yang berlebihan. Semoga kita semua bisa lebih empati dan memahami satu sama lain. Singkat cerita, suatu ketika ada tetangga mereka, Sumini namanya, umur sekitar 55 tahun. Entah punya masalah apa dengan keluarga Sadadi, selalu mencampuri urusan rumah tangganya dengan komentar pedas dan sindiran yang menusuk hati. Saat bertemu Sadadi, dia berkata begini, "Sumini menyuruh istrinya selingkuh dengan laki-laki lain karena sampai sekarang pasangan tersebut belum diberi keturunan." Sadadi terdiam, namun hatinya bergejolak sampai tidak bisa menahan diri. Dia merasa harga diri seorang laki-laki diinjak-injak, sehingga Sadadi memikirkan cara untuk menghabisi Sumini. Dan pada saat itu, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, Sadadi berpura-pura meminjam pompa kepada Sumini. Tangganya tersebut lewat pintu belakang. Setelah berpura-pura menggunakan pompa tersebut, Sadadi mengembalikan pompa sembari melihat situasi sekitar. Dirasa situasi mendukung, kemudian Sadadi tega menghabisi Sumini dengan cara membekap dan menjatuhkan tubuh Sumini ke lantai. Sumini langsung tak berdaya. Tidak cukup hanya itu, Sadadi mencekik Sumini dalam kondisi setengah sadar dengan menggunakan kabel mikrofon yang diambilnya dari kamar sholat rumah Sumini. Setelah mengetahui Sumini tidak bernafas, kemudian Sadadi menyeret tubuh Sumini ke kamar sholat, lalu menutup mukanya dengan kain keset lantai dan menyiramkan dengan air. Selanjutnya, untuk mengelabui tetangga dan petugas, Sadadi mengacak-ngacak kamar depan. Dia kemudian mengambil perhiasan emas, handphone, dan uang sebesar Rp900.000 dari rumah korban dan menghamburkan uang tersebut di ladang belakang rumah, seolah-olah korban baru saja dirampok. Namun,
Perlu diketahui, tidak ada suatu kejahatan yang sempurna sebab kejahatan pasti meninggalkan jejak. Ketika suaminya Sumini pulang kerja lalu masuk ke dalam rumahnya, dia kaget karena berantakan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi hingga dia mendapati istrinya Sumini di kamar sholat dengan wajah tertutup dengan kain keset lantai. Saat diperiksa, istrinya sudah tidak bernyawa lagi dengan jeratan kabel mikrofon di lehernya. Dia menduga bahwa istrinya telah dihabisi oleh pelaku saat rumah mereka dirampok. Kejadian itu sontak membuat geger. Tetangganya yang mengetahui peristiwa tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dalam waktu 1x24 jam, pelaku kejahatan tersebut yang menimpa seorang wanita Parubaya di Wonogiri 2, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, akhirnya diringkus TK 308 Presisi Satreskrim Polres Lampung Utara. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku Sadadi Ahmad mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku hal ini memang sudah ia rencanakan. Saya sakit hati dengan ucapan korban yang mengatakan untuk mengadukan istri saya kepada laki-laki lain karena sampai sekarang kami belum diberikan keturunan, ucap Sadadi Ahmad saat menjalani pemeriksaan. Dan Sadadi tidak menyesal melakukan hal itu karena sudah terlalu sakit hati, bahkan sempat membantu memasang tarop di rumah korban saat proses pemakaman. Begitulah akhir peristiwa yang terjadi Wonogiri 2, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.